Pemirsa, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan keamanan siber menjadi isu strategis di berbagai negara. Ditambah terjadinya pandemi COVID-19 saat ini turut mengakselerasi transformasi digital di seluruh dunia. Lalu bagaimana strategi keamanan siber nasional dalam mengamankan data negara? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional BSSN, Ibu Intan Rahayu. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Mbak Lufi, apa kabar? Baik, Bu Intan sehat ya? Alhamdulillah, Mbak Lufi juga sehat-sehat ya, semua sehat, Alhamdulillah, insya Allah. Baik, Bu Intan, jadi sepanjang tahun 2020 ini kan udah mau ganti tahun ya. Jadi sebenarnya sepanjang tahun ini kita dilanda pandemi, kemudian apa sih sebenarnya serangan siber yang paling banyak terjadi sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Lufi. Jadi sepanjang tahun 2020 ini BSSN telah mendeteksi adanya serangan siber sebanyak 423 juta serangan siber atau ada peningkatan sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun lalu. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan kita saat ini setelah banyak yang pengguna internet di Indonesia ya. Jadi kalau tahun lalu mungkin anak-anak sekolah masih bisa masuk sekolah. Tahun ini anak-anak sekolah semua sudah melakukan secara online dan kemudian juga kita bekerja secara online. Jadi pengguna internet Indonesia itu makin banyak dan kemudian adanya perubahan transformasi digital yang secara masif selama masa pandemik ini juga terjadi kenaikan penggunaan di internet. Nah, kenaikan jumlah penggunaan ini diikuti dengan ancaman yang semakin meningkat pula tentunya, Mbak Lufi. Demikian. Jadi bisa dibilang pandemi sangat berpengaruh terhadap serangan siber yang terjadi di Indonesia ya? Ya, bisa dibilang demikian. Karena kita makin banyak orang yang mengakses ya. Oke. Ya, jenis serangannya seperti apa, Bu Intan? Ya, jenis serangan yang saat ini yang paling banyak memang masih berkaitan dengan malware ya atau malicious software, yaitu kode-kode jahat yang dapat merusak sistem maupun mencuri dari data-data yang kita miliki. Jadi ini yang masih banyak terjadi di Indonesia. Data apa saja kira-kira Bu Intan yang paling banyak diserang sepanjang tahun ini? Ya, kalau kita lihat misalnya dari data-data yang kita miliki, misalnya dari data pribadi ataupun data transaksi, tapi itu kemudian juga sebetulnya dari serangan ini adalah potensi untuk bisa terjadinya insiden gitu, seperti itu. Dan potensi insiden ini sebetulnya bisa diantisipasi ketika penyelenggara sistem elektronik sudah mengamankan sistem elektroniknya secara baik. Nah, BSSN berusaha untuk mengamankan data maupun sistem elektronik ini dengan mengajak semua pelaku dari penyelenggara sistem elektronik ini menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, andal, dan bertanggung jawab. Demikian. Nah, sejauh ini yang dilakukan BSSN untuk bisa mengajak para pelaku digital untuk bisa ikut mengamankan itu seperti apa? Ya, jadi BSSN melakukan literasi digital dan literasi keamanan siber, baik melalui media sosial, media online, maupun kita juga bisa tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini juga kita lakukan melalui webinar-webinar, bimbingan teknis kepada penyelenggara sistem elektronik maupun kepada masyarakat untuk bisa mengamankan dirinya sendiri, yaitu sebagai self protection atau self awareness terhadap dirinya sendiri. Jadi itu yang BSSN ajak, dan kemudian juga BSSN melakukan konsultatif maupun asesmen kepada mereka sehingga mereka juga siap untuk bisa menerapkan keamanan siber dan juga keamanan informasi untuk mengamankan penyelenggaraan sistem elektroniknya. Demikian. Oke, jadi level keamanan siber kita sekarang kalau kita bisa gambarkan tuh seperti apa sih Bu Intan? Oke,
Ini menarik sekali karena sebetulnya secara nasional, secara negara kita juga sebagai anggota dari atau member dari International Telecommunication Union, setiap 2 tahun kita submit ada kuesioner yang disebar oleh ITU, International Telecommunication Union itu, dan kemudian sejak tahun 2014 Indonesia sudah bisa ikut dalam penilaian Global Cybersecurity Index, namanya Global Cybersecurity Index. Nah, di sana sejak tahun 2016, 2016 dan 2018 itu sudah terjadi berbagai update dari kuesionernya itu sendiri. Nah, saya ingin update langsung ke tahun yang sebelumnya itu 2018. Kita sudah menduduki peringkat 41 dari 175 negara. Dan di ITU itu sudah ada kelompok-kelompok komitmen negara. Jadi kelompok 1 sampai 50 adalah high commitment. Nah, kita ini masuk dalam high commitment. Jadi dengan BSSN, karena ini BSSN juga 2017 berdasarkan Perpres tentang BSSN 2017 yang terus membangun, sehingga kita juga ingin meningkatkan komitmen maupun penerapannya juga bisa bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya. Dan tahun ini kita sudah submit, tapi penilaiannya mungkin baru pertengahan tahun depan bisa dipublish dari ITU. Nah, indikator untuk high commitment ini apa saja, Bu? Iya, jadi indikator untuk high commitment ini kita diukur dari sisi legislasi dan regulasi, kemudian juga kita diukur dari technical, kemudian capacity building, kerjasama, dan kemudian itu antara lain yang dinilai dari ITU. Nah, kita dianggap sudah mencapai nilai yang cukup baik karena ini di ranking 41 ini adalah dengan negara-negara yang tentu sangat mature ya di cyber security. Demikian. Jadi dibanding 175 negara. Jadi kita bisa berkata bahwa kita itu aman ya sekarang. Merasa aman nggak kita dalam serangan siber yang terjadi di tahun ini? Kalau dibilang aman, pengukurannya itu kondisi dari ancaman, gangguan dan hambatan atau faktor eksternal maupun internal itu selalu berkembang. Jadi intinya bahwa kita punya komitmen dan kita harus selalu aware gitu. Kalau kita bilang kita aman walaupun masa damai seperti ini, nah kita tetap harus selalu siap siaga dan punya daya tangkal terhadap serangan-serangan tersebut. Demikian, Mbak. Tapi yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2020 ini bisa ditangani ya Bu Intan? Ya, insya Allah bisa ditangani. Jadi kami juga sebetulnya BSSN itu juga selalu ingin berkolaborasi dengan Quad Helix. Quad Helix di sini adalah pemerintahan, kemudian pelaku bisnis, kemudian juga akademisi, dan masyarakat atau komunitas. Jadi untuk bisa masing-masing mengajak masing-masing untuk bisa melakukan proteksi terhadap industrinya, sektornya, ataupun masing-masing individu. Sehingga BSSN juga mengeluarkan pedoman-pedoman maupun best practice ataupun kebijakan standar yang memang ingin bisa meningkatkan keamanan siber di masing-masing Quad Helix ini. Oke, artinya sudah banyak sekali upaya yang dilakukan oleh BSSN untuk bisa mengoptimalkan keamanan siber kita ya. Bu Intan, kita masih akan lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ibu Intan dari BSSN. Ibu Intan, jadi bisa diceritakan nggak di tahun ini sebenarnya serangan apa yang paling parah dan BSSN tuh agak kesulitan untuk menghadapinya? Sebetulnya serangan itu BSSN tadi saya sampaikan bahwa BSSN telah mendeteksi serangan-serangan yang terjadi ke wilayah Indonesia, dan kemudian itu serangan adalah kebanyakan bersifat malware, dan pada saat ini BSSN terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa mengantisipasinya, karena serangan itu juga berpotensi untuk menjadi insiden seperti itu. Dan malware ini yang paling sulit untuk diatasi adalah ransomware.
gitu. Ransomware. Walaupun secara global, ya secara global saya tambahkan di internasional ada inisiatif global yang telah dilakukan untuk mengatasi ransomware, yaitu ada kalau misalnya kita bisa kunjungi websitenya namanya nomorransom.org. Di sana sudah ada bahasa Indonesia. Dan ketika misalnya kita masing-masing terkena ransom seperti itu, dan mereka sudah ada beberapa anti ransomnya. Tapi ini ransom terus berkembang. Ransom itu adalah teknik bagaimana serangan malware itu sudah bisa menginfluence atau menginfeksi dari data-data kita dengan teknik kriptografi atau teknik enkripsi, dan membutuhkan kunci di mana nanti ketika dia untuk mendapatkan kuncinya kita harus memberikan sejumlah uang seperti blackmail seperti itu. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Tahun 2017 lalu itu sebetulnya ransomware pernah datang ke Indonesia, dalam arti sudah pernah menginfluence Indonesia di sektor kesehatan. Oke. Nah, pada saat itu memang masih relatif tidak banyak gitu ya, masih sedikit, hanya beberapa dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN seperti Singapura, mungkin Malaysia, Filipina dan lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin mengajak semua pemangku kepentingan agar bisa juga mengamankan dirinya sendiri selain untuk yang malware seperti itu dengan teknik-teknik best practice penerapan keamanan IT. Yaitu misalnya harus ada backup data, harus memiliki enkripsi, kemudian akses kontrolnya juga dibuat secara teknis maupun secara kebijakan dan lain sebagainya. Baik. Demikian. Nah, selain daripada pernah menyerang sektor kesehatan, ada sektor lain nggak yang mungkin memang sangat strategis ransomware ini memasukinya di tahun 2020 ini? Ya, sebetulnya belum banyak ya. Maksudnya ransomware ini biasanya hanya ke individu-individu yang sifatnya bisnis mungkin ya. Karena mungkin juga dari sisi awareness-nya masih kurang ketika terjadi phishing. Phishing adalah suatu teknik di mana dia ingin memancing kita untuk bisa menuruti apa yang dimau. Misalnya kita mendapatkan email phishing, kemudian kita ada link yang di sana yang kita klik gitu ya. Nah, itu sebetulnya mendownload malware-malware ini gitu, sehingga bisa menjadi ancaman ransomware yang terjadi pada komputer kita. Nah, jadi kalau dari sektor-sektor ini masih bisa diantisipasi, atau mereka juga sudah memiliki sistem atau teknis yang memang kita selalu bersama-sama terus kita jaga dan kita tingkatkan. Tapi mungkin juga dari individu-individu yang masih bisa terjadi ancaman ini. Untuk recovery itu rata-rata berapa lama sih, Bu Intan? Nah, untuk recovery sendiri tergantung dari dampak ataupun besarnya insiden gitu. Nah, ini kita juga teknik-teknik dalam melakukan recovery itu sendiri juga mulai dari investigasi, digital forensik dan lain sebagainya, ini juga butuh waktu. Nah, cuman kan sebetulnya kalau ada beberapa kita ada istilahnya service level agreement. Di service level agreement itu ada data dari waktu yang harus selalu tersedia gitu ya, antara misalnya biasanya ada pihak ketiga, misalnya kita punya data center kita punya sistem yang kita titipkan pada suatu data center. Nah, data center ini harus menjaga service level agreement-nya pada level tertentu sesuai dengan data centernya, layanan data centernya. Nah, itu di luar dari service level agreement itu berarti dia kena punishment gitu. Okay. Nah, jadi ini yang betul-betul memang harus dijaga oleh semua industri IT maupun oleh penyelenggara sistem elektronik. Nah, punishment itu datang dari mana sih, Bu Intan? Dari kontrak. Kalau dari service level agreement itu punishment-nya kontrak. Misalkan seperti ini. Di service level agreement ketersediaan dari layanan sistem yang ada di data center adalah 95%. Berarti ketika terjadi perbaikan ataupun terjadi masalah ya selama 5% itu misalnya, atau 99,5% misalnya, 0,5% itu dalam setahun masih
tolerir gitu. Masih kita sebagai customer atau pemilik sistem itu masih mentolerir. Tapi di luar itu berarti di kontrak itu ada punishment dalam bentuk mungkin kompensasi gitu ya, sejumlah uang atau sejumlah dana yang memang harus dibayar, nanti ada hitung-hitungannya. Karena seperti ini Mbak, jadi kalau misalnya dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik itu kita sebetulnya juga bisa menghitung berapa kerugian yang kita miliki dalam berjalannya waktu. Terutama saat ini banyak sekali e-commerce yang memiliki pangsa pasar yang besar. Jadi ketika misalnya dia data centernya tidak tersedia atau mungkin layanannya tidak tersedia, dia bisa menghitung setengah jam saja tidak tersedia. Mungkin saat ini bisa berapa miliar dia kerugiannya. Nah ini yang sebetulnya juga di beberapa negara sudah dikembangkan asuransi keamanan siber. Nah ini menarik gitu ya, asuransi keamanan siber. Di Indonesia beberapa asuransi kami sudah kenali juga dan sudah bertemu, mereka ada gitu. Nah cuman memang produknya mereka ini yang harus menarik gitu ya, menarik juga kan komitmennya juga seperti apa, karena yang sebetulnya pihak asuransi ini yang bukan yang menjaga gitu, dia hanya memberikan kompensasi, misalnya contoh ketika suatu penyelenggara sistem elektronik sudah data breach gitu. Nah sebetulnya kan data breach ini ada tuntutan dari masyarakat. Dia, kalau misalnya dia ada kerugian berarti dia bisa dilaporkan gitu. Nah jadi ada kerugian dari masyarakat. Nah ini sebetulnya kalau di cover asuransi, kerugian ini bisa ditanggung oleh asuransi. Nah ini belum populer gitu di Indonesia, tapi saya sudah kenali ada beberapa penyedia asuransi di bidang ini. Artinya banyak sekali produk-produk yang sangat potensial untuk bisa dikembangkan ya, untuk mendukung keamanan siber gitu Bu Intan sejauh ini. Betul, namanya adalah industri keamanan siber. Jadi kami juga sejak di BSSN ini atau BSSN mulai berkembang gini ya, kami juga mengenali industri keamanan siber yang kami harapkan bisa membantu semua. Jadi baik itu untuk di sektor pemerintah, di industri atau pelaku usaha, kemudian di akademisi juga, dan juga masyarakat itu sendiri. Nah industri keamanan siber ini bisa sebagai konsultan, bisa sebagai pengembang, bisa sebagai penyedia managed service untuk security. Nah, termasuk tadi bisa sebagai asuransi gitu. Nah, kami sendiri sejak tahun 2019 telah mengembangkan cyber security startup. Jadi startup ini bukan hanya e-commerce, tapi cyber security startup. Dan harapannya anak-anak kita ini pintar-pintar Mbak gitu. Mereka bisa belajar sendiri, otodidak atau memang interest gitu ya dengan keamanan siber. Nah ini kami ingin salurkan. Kalau kalian mau, kalian bisa jadi startup di keamanan siber. Nanti kita ketemu sama pihak yang membutuhkan. Jadi kalian bagian solusi maker gitu. Tapi ada kesulitan nggak untuk bisa membangun jaringan ini, industri ini, Bu Intan? Ya, memang industri ini kalau dilihat demand-nya banyak ya, Indonesia itu luas gitu, dari Sabang sampai Merauke, dan memang masih terkumpul di Jawa ataupun malah di Jakarta gitu ya. Nah, dan ini kami ingin kembangkan industri ini. Nah, sementara kami juga mengajak berkolaborasi dengan industri-industri yang sudah mature supaya mereka juga bisa menginfluence atau menginkubator startup ini. Nah, selain itu juga kami bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia, Aptikom. Nah, jadi dari kampus-kampus kami juga bersama-sama supaya bisa membentuk industri ini. Demikian. Jadi benar-benar dari pendidikannya itu harus dibangun ya, Bu Intan, supaya bisa lahir produk-produk baru. Ya, itu dari sisi produk. Dari sisi pendidikan ini menarik, Mbak, menarik sekali. Jadi yang kami memang salah satu pertanyaan yang ada di Global Cybersecurity Index itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan atau mengembangkan kurikulum keamanan siber. Kalau di sana bertanyanya itu mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, jadi kami juga berkoordinasi gitu nanti ke depannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana ini bisa diimplementasikan baik itu kurikulum di pendidikan tinggi atau ekstrakurikuler di pendidikan dasar dan menengah.
seperti itu. Dan kemudian untuk yang di pendidikan tinggi sendiri ini sudah, atau untuk tenaga kerja Indonesia, BSSN sudah memiliki atau melaunching peta okupasi keamanan siber Indonesia. Jadi di sana ada tenaga ahli atau skill-skill yang bisa diperoleh oleh tenaga kerja Indonesia yang sepadan dengan kompetensi dunia atau secara profesional. Jadi nanti bisa diterima baik sebagai tenaga ahli atau skill untuk memenuhi demand SDM keamanan siber di Indonesia. Nah, itu juga bisa terpenuhi dengan peta okupasi tenaga keamanan siber ini. Baik. Ibu Intan, kita harus jeda sejenak. Kita masih akan lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk. Ya pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ibu Intan Rahayu. Ibu Intan, bisa Anda gambarkan nggak sebenarnya masyarakat Indonesia itu literasi terhadap keamanan sibernya seperti apa? Masyarakat Indonesia ini beragam gitu ya. Jadi kalau kita misalnya segmented, itu mulai dari yang sekarang mengakses internet adalah siswa, pelajar, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada tenaga kerja, profesional, dan adult ya. Adult itu orang tua gitu ya. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa ada difabel. Ya, teman-teman kita yang disabilitas. Ini juga mereka mengakses internet pada saat ini. Nah, ini semua yang harus kita rangkul gitu. Dan pada saat ini memang dengan kita juga telah melakukan literasi ya, kita punya namanya kampanye literasi keamanan siber atau KLIKS yang dilakukan secara masif dan simultan untuk mengliterasikan bagaimana misalnya mengamankan data pribadinya, mengamankan komunikasinya, maupun mengamankan device atau laptop maupun smartphone kita sebagai individu. Demikian. Ada nggak sih Bu tanda-tanda yang masyarakat awam itu bisa lihat kalau kita itu kena serangan siber? Ya, sebetulnya kalau dari device kita sendiri memang sebaiknya kita bisa ketika kita beli komputer ataupun beli smartphone, kita sudah harus segera menginstall antivirus. Menginstal antivirus dan secara berkala melakukan scanning ya. Yang lebih baik lagi menginstalnya yang punya lisensi. Jadi punya update database dari data virus-virus yang sudah dideteksi gitu ya. Nah, kalau tidak update ya sama aja gitu. Yang baru-baru tidak bisa menginfluence atau menginfeksi gitu. Nah, bagaimana tanda-tandanya ya biasanya kita bisa terganggu ya. Misalnya kalau virus itu file-file kita dirubah. Baik esensinya maupun sudah hilang, rusak, korup gitu. Ataupun mungkin komputer kita menjadi lemah karena dia memakan prosesor gitu, memakan prosesor misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami bersama ya. Jadi yang pertama kali kita beli peralatan ini kita harus install antivirus. Intinya seperti itu. Oke, jadi jangan sepele masalah antivirus ya. Tapi karena kalau Ibu lihat tuh sebenarnya orang-orang sebenarnya udah sadar nggak sih bahwa data pribadi itu sangat penting. Bahkan ada beberapa pelaku digital yang bilang data pribadi is money gitu kan. Jadi apakah masyarakat memang sudah berpikir demikian bahwa data pribadi bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu, bahkan untuk bisa meraup keuntungan demi pihak tertentu seperti itu? Oke, jadi sebetulnya masyarakat kita itu masih banyak teriming-iming ya kalau saya lihat. Misalkan seperti ini, dengan voluntarinya memberikan semua data ketika di mall itu ada kupon, ya kan? Ada nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP. Simple ya. Kalau perlu tanda tangan, iya. Kalau perlu tanda, terus Mbak misalnya per 100.000 belanja, Mbak belanja 10 juta, udah berapa? Sudah berapa itu? Ya kan, sudah ada banyak kupon yang dimasukkan secara volunteer. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin kalau sekarang ya kita pikir-pikir dulu lah berlaku seperti itu gitu. Nah, yang kalau dilihat di media online ya, misalnya kita punya smartphone, terus kita install dari aplikasi-aplikasi dari aplikasi store ya misalnya. Nah, itu sebetulnya mereka minta permission
Dan apakah kita sadar ya permissionnya apa saja yang diminta? Misalnya mereka minta akses ke kontak, minta akses ke media penyimpanan. Dan dengan volunteer atau kita memang butuh untuk itu, ya kita beri akses permitnya gitu, nah, atau permissionnya. Nah itu yang harus di-filter sebetulnya. Kalau harus dirunutkan Bu, jadi bagaimana kita mengantisipasi serangan cyber terhadap diri kita sendiri setidaknya? Ya, yang pertama memang kita harus bisa memilah gitu ya kepada siapa saja kita bisa men-sharing data pribadi kita, misalnya seperti itu. Dan juga kita melihat dari platformnya, apakah platform ini terpercaya gitu ya. Dia kalau terpercaya dia harus punya kebijakan perlindungan data pribadi. Nah, di dalam kebijakan harus itu di-recheck gitu ya Bu Intan ya. Betul, privacy policy-nya harus di-recheck. Pada saat ini sudah banyak sekali website-website yang memiliki privacy policy. Meskipun misalnya kita mau akses ke website, mereka ada policy terhadap cookies gitu ya, agree atau tidak agree kita mereka menyisipkan cookies ke dalam komputer kita. Gitu. Nah, kemudian juga untuk mengamankannya lagi ya kita juga harus mengecek gitu ya. Tadi permission tadi kalau di smartphone kita ataupun dari laptop kita ya kita juga harus menginstal antivirus, melakukan backup data dan juga melakukan enkripsi untuk file-file yang penting. Demikian. Baik. Jadi memang keamanan itu kita mulai dari diri sendiri begitu ya Bu Intan ya. Semua pihak harus ikut sama-sama menjaga keamanannya masing-masing dan juga tentunya kita sangat berharap BSSN juga ikut memantau bagaimana keamanan siber kita di Indonesia. Terima kasih Bu Intan telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Dan ya, terima kasih Mbak. Baik, pemirsa demikianlah seluruh rangkaian Landstalk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Julita Tolong Madua pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.